Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita adalah selama pandemi ini adalah daring. Insya Allah kami akan terus memberikan materi sebisa mungkin yang bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, tetap mandiri belajar di rumah dengan pengawasan dari orang tua dan bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada. Dan khusus untuk materi matematika, mata pelajaran matematika itu dengan saya. Dan di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Astri Widiarti, biasa dipanggil Ibu Astri. Atau sebagian Bapak Ibu guru ada yang memanggil saya Bu As. Boleh. Bu Astri boleh. Tapi lebih lengkap, lebih baik sih Bu Astri aja. Oke. Selanjutnya saya akan membahas beberapa bab yang akan kita pelajari di kelas 10 ini. Di 3.1 ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu ada pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan dan irasional. Ada sistem persamaan linear 3 variabel. Ada sistem pertidaksamaan 2 variabel. Ada linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Kemudian ada fungsi dan trigonometri. Jadi total keseluruhan bab yang akan kita pelajari itu ada 6. Nanti dibagi 2 semester. Kita usahakan untuk semester pertama ada 3 bab. Insya Allah nanti semester pertama 3 bab, semester kedua juga 3 bab. Langsung saja untuk materi kita yang pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini tentunya yang memuat dengan nilai mutlak. Cuma sebelum kita masuk ke materi yang inti, kita mengingat dulu materi yang pernah dipelajari ketika kalian SMP. Ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, harusnya sebelum kalian menyaksikan video ini, saya sudah memberikan beberapa soal di grup WA terkait persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita bahas satu persatu. Manakah ada soalnya, manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Saya tuliskan kembali soalnya. Ada 7x sama dengan 21, kemudian x ditambah 3y sama dengan 26, kemudian ada 5y dikurangi 4 sama dengan 16, yang D, E, dan F. Lalu ada x kuadrat min 4x ditambah 5 sama dengan 0, 4x ditambah 3 kurang dari sama dengan 19, 2x ditambah 3 tidak sama dengan 10. Ada 6 soal yang sudah saya berikan di grup WA untuk dipelajari terlebih dahulu. Untuk dipahami, dari 6 soal yang saya berikan, manakah yang merupakan bentuk persamaan? Oke, A persamaan bukan? Ya. A persamaan, kemudian yang B persamaan, C dan D juga bentuk persamaan. Kecuali E dan F. E dan F itu adalah bentuk pertidaksamaan. Kenapa? Jadi yang namanya persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, untuk pertidaksamaan, tanda hubungnya apa saja? Ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan, kemudian ada lebih dari sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Itu adalah tanda hubung untuk pertidaksamaan. Kemudian jika pertanyaannya dari 6 ini yang merupakan persamaan linear itu yang mana? Persamaan linear, yang namanya persamaan linear. Persamaan linear itu jika kalian lihat dari namanya linear, line itu garis itu maksudnya di sini adalah garis lurus. Kalau garis lengkung kita sebut sebagai kurva.
Jadi line di sini dia adalah sebagai garis lurus linier. Persamaan di matematika yang merupakan garis lurus itu tanda-tandanya adalah persamaan tersebut variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Coba kalian perhatikan A, B, C, D, E, F yang memiliki pangkat tertinggi 1 itu yang mana? Pangkat tertinggi 1 A, pangkat tertinggi variabelnya itu adalah X. Pangkat tertingginya berapa? 1. Berarti ini persamaan linear? Iya. Kemudian yang B, ada variabel X, pangkat tertingginya berapa? 1. Ada variabel juga Y, pangkatnya berapa? 1. Ini juga persamaan linear. Begitu juga yang C, Y-nya pangkat 1, berarti ini juga persamaan linear. Yang D, persamaan linear atau bukan? Variabelnya ada X. X-nya pangkat berapa ini? 2. Nah, lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1, berarti dia bukan persamaan linear, melainkan ini persamaan kuadrat. Kita lihat yang E. Ini bentuk pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini linear tidak? Kita lihat variabelnya X, pangkatnya 1. Berarti dia juga merupakan pertidaksamaan linear. Ini X-nya juga pangkatnya 1, berarti dia pertidaksamaan linear. Lah yang satu variabel mana? Ya lihat banyaknya variabel, kita cari yang hanya 1. Ini variabelnya hanya X, maka untuk yang persamaan linear 1 variabel itu adalah persamaan A. Yang B persamaan linear, iya. Satu variabel tidak, ada 2, X dan Y, berarti dia bukan satu variabel. Yang C, karena variabelnya hanya Y. Yang D jelas bukan persamaan linear. Kemudian persamaan linear 2 variabel. 2 variabel. Yang dua berarti B. Hanya B di sini. Kemudian ada pertidaksamaannya. Pertidaksamaan linear 1 variabel. Berarti E dan F. Oke. Jadi harus bisa membedakan mana persamaan linear dan mana yang pertidaksamaan linear 1 variabel. Sampai di sini jelas ya untuk membedakan mana yang merupakan persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variabel. Oke, selanjutnya cara kita menyelesaikan persamaan linear 1 variabel. Oke, ini saya hapus dulu. Cara menyelesaikannya, 7x sama dengan 21, maka kita bisa mencari nilai x-nya. Kedua ruas perlakukan sama. 7x biar menjadi x berarti kedua ruas harus dibagi 7. 21 dibagi 7, maka diperoleh nilai x-nya adalah 3. Jadi penyelesaiannya untuk persamaan linear ini adalah x sama dengan 3. Sampai di sini jelas? Jelas. Kemudian yang akan kita bahas lagi cara menyelesaikan pertidaksamaan linear. Seperti tadi 4x ditambah 3. Yang E 4x ditambah 3 kurang dari sama dengan 19. Cara menyelesaikannya adalah ini 4x berarti kurang dari sama dengan 19 dikurangi 3. 4x kurang dari sama dengan 16. Maka x kurang dari sama dengan 16 dibagi 4 sehingga diperoleh x-nya kurang dari sama dengan 4. Saya beri satu contoh lagi untuk yang pertidaksamaan. Saya beri poin G. Misal ada min 2x ditambah 8 lebih dari sama dengan
20. Min 2x ditambah 8 lebih dari sama dengan 20. Kita menyelesaikannya, negatif 2x lebih dari sama dengan 20 dikurangi 8. Negatif 2x lebih dari sama dengan 12. Nah, hati-hati. Ini kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Ini ruas kiri diperoleh x, ruas kanan 12 dibagi negatif 2. Bagaimana dengan tanda pertidaksamaannya? Tanda pertidaksamaannya karena dibagi dengan tanda negatif, dia berubah tanda. Jadi, khusus untuk pertidaksamaan, hati-hati ketika membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif karena tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga ini diperoleh x kurang dari sama dengan negatif 6. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang pertidaksamaan. Nah, selanjutnya adalah terkait bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A, B anggota bilangan real, di mana X itu adalah variabelnya. Ya, ini adalah bentuk umum persamaan linear satu variabel. AX plus B sama dengan 0. Dengan AB anggota bilangan real dan X-nya adalah variabel. Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut terkait dengan konsep dari nilai mutlak untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti setelah ini akan saya bagikan untuk latihan soalnya di grup WA. Nanti silakan untuk latihan ya. Nah, kita lanjut dulu ke konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Untuk bisa memahami nilai mutlak, saya minta kalian nanti sedikit coba melakukan sedikit percobaan di rumah. Sedikit saja, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalian buat garis koordinat, garis bilangan. Yang pertama, buat garis bilangan. Buatlah garis bilangan. Garis bilangan itu berarti, nah, ini adalah 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini garis bilangan. Terus yang kedua, kalian berdiri di posisi awal. Berdiri di posisi awal, kemudian kalian anggap sebagai posisi awal itu berarti ada di sini. Oke, posisi awal kita itu posisinya ada di titik 0 pada garis bilangan. Nah, yang kamu lakukan adalah kesepakatan bahwa ketika kita maju itu positif, ketika kita mundur itu negatif. Kalian lakukan ini, maju 5 langkah. Ini yang pertama. Yang kedua, maju 3 langkah. Yang ketiga, mundur 4 langkah. Yang keempat, maju 2 langkah. Kemudian yang kelima, mundur 1 langkah. Jadi ada 5 gerakan yang kalian nanti lakukan. Maju 5 langkah, maju 3 langkah, mundur 4 langkah, maju lagi 2 langkah, mundur 1 langkah. Tuliskan pergerakannya pada garis bilangan. Contoh,
Maju 5 langkah. Oh ya udah, berarti dari sini nanti maju 5. Berarti nanti ini bergerak di sini. Oh ya, berarti dari 0 nanti dia bergerak 5 langkah karena maju. Maju 5 langkah. Paham ya? Maju 5 langkah. Nanti penulisannya adalah di sini. Yang C. Tulis dalam bentuk matematika. Tulis. Berarti kalau posisi awalnya 0, maju 5, ya berarti ditambah 5 dan seterusnya. Ada 5 langkah. Kemudian yang D, jarak dari posisi awal. Jarak dari posisi awal itu berapa langkah? Kemudian yang E, total langkah yang kalian lakukan. Total seluruh langkah yang dilakukan. Jadi tadi kalian itu sudah bergerak berapa langkah? Kalian itu sudah jalan bergeraknya itu ada berapa langkah tadi total keseluruhan dari kegiatannya tanpa memperhatikan arah maju atau mundurnya. Jadi totalnya ada berapa nih, berapa langkah yang sudah kamu lakukan. Nah, itu dulu. Silakan itu dilakukan. Kayaknya ini tidak membutuhkan waktu lama. Jadi nanti saya beri waktu 10 menit untuk percobaan ini. Silakan dituliskan di buku tulis. Nanti kita sambung di video berikutnya, di materi selanjutnya terkait dengan nilai mutlak. Bisa dipahami ya petunjuknya? Jika ada yang ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan di komen di videonya atau bisa di grup WA. Sekiranya itu dulu untuk part 1 pada pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap semangat walaupun kita belajar daring. Mandiri belajar di rumah, jangan menyerah, tetap sehat, selalu jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup sehat dimanapun kita berada. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.